Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini. Salawat beserta salam marilah kita doakan buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Yasman Syah SAG MPD yang telah berkenan hadir. Marilah kita mulai kajian pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak pengurus masjid, bapak dan ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang berkah, di subuh yang berbahagia ini Allah memberikan nikmat, memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua yang tidak bisa kita hitung satu persatu, yang tidak bisa kita tuliskan, tapi Allah dengan kalimat di dalam Al-Quran kita temukan la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur, mudah-mudahan kamu berterima kasih. Maksudnya dari apa yang diberikan oleh Allah, Allah mendoakan kita. Doa Allah la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kita terjemahkanlah bagaimana bersyukur itu tidak dalam bentuk ucapan, tidak dalam bentuk ungkapan, tetapi bagaimana kita mampu, sanggup mempergunakan semua yang dititipkan oleh Allah kepada kita bersama. Kemudian kita berdoa dan berselawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, sudah 1 tahun yang lalu Ambo pernah hadir di masjid kita ini, tapi yang subuh ini baru ini hadir di masjid kita ini. Tapi sangat luar biasa, Bapak dan Ibu, ini cerminan
bahwa kita mencintai masjid, bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Jumat yang lalu ambo ada di Lubuk Basung, di Masjid Agung Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Tidak serami ini, tetapi ini sangat luar biasa ini. Separuh bro ya. Walaupun tadi ambo dari Batu Sangka jam 3:30 kurang 5 menit dan jam 4:30 lewat 5 menit sudah sampai di masjid kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bu, kan ledak don yang kalalok subuh kada. Kalau dak tahan untuk setengah jam ke depan, jangan tadang adek kawan bisian saya dalam hati awak, bismikallahumma ahya wa ahmud. Jangan sampai tadang adek kawan. Artinya lai di bisian di dalam hati kok talalok beko. Kok talalok beko, awak tetap dapat ibadah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama mohon maaf kalau seandainya seperti biasa di dalam berjamaah ini nanti ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak sempurna atau caro yang tak tapek. Ambo kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mohon untuk dimaafkan. Kajian kita sangat pendek dasarnya, surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengangkat engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mungkin di dalam peringatan Maulid di bulan yang lalu sering didengarkan atau di tempat kita ini juga telah diuraikan bahwa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan rasul adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaan kita adalah, rahmat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk seluruh alam ini? Ya, Ibu? Nah, kalau kita sebut satu persatu tidak bisa juga disebutkan satu persatu. Setidaknya kita memahami rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kita dipastikan tidak sama dengan rahmat dengan manusia-manusia yang lain. Nah, kalau manusia yang lain bisa juga memberikan rahmat kepada awak dalam bentuk minyak goreng. Dalam bentuk minyak sari murni, dalam bentuk pergi jalan-jalan. Kalau pergi jalan-jalan kan tidak sadar. Kok kini musim jalan-jalan kini kok Pak? Apa deh galak ibu-ibu? Dicatarkan bus pariwisata itu dibawa ke Alahan Panjang. Lai sado kampung, orang kampung kota bawa pergi jalan-jalan. Dah. Itu kan namanya rahmat sekelompok kecilnya. Nah, Nabi Muhammad diangkat jadi pemimpin untuk memberikan rahmat seluruh alam. Nan bodoh mandapek jo, nan cadik mandapek jo, nan kayo mandapek jo. Nah,
Rahmat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sehingga alam ini, mesta alam ini merasakan rahmatnya itu? Yang pertama, rahmatul alamin itu adalah Nabi Muhammad diberikan agama sepanjang zaman dan menyempurnakan agama para nabi sebelumnya, yakni agama itu mendapat sadualah. Ya tak? Kehadiran Nabi Muhammad untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama itu adalah diberikan kepada Nabi Muhammad agama sepanjang zaman. Nah, kalau nabi, para nabi dan rasul sampai berlaku di zaman ini saja. Bukan tidak sempurna, tapi kesempurnaannya hanya di zamannya. Nah, bukti konkretnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Di dalam surat Ali Imran Allah ingatkan innad dinna, sambung Ibu, innad dinna, salah saya cik. Sesungguhnya agama yang aku akui, yang aku redoi adalah agama Islam. Kasih adik ya pada Nabi Muhammad. Melalui Islam itulah Nabi Muhammad menjadi rahmat yang pertama bagi seluruh alam. Kalau ingin merasakan kehadiran Nabi Muhammad itu harus melalui Islam. Jadi ada 3M ibu-ibu untuk mendapatkan rahmat melalui Islam. Boleh ambil minum cik. Karena turun dari rumah tadi ibaratkan turun ayam namanya ibu-ibu. Kunci pintu, campaan kunci ke dalam. Barangkali berdua adik kasih kau tadi. Bismillah. Nah, bagaimana kita akan merasakan Nabi Muhammad melalui Islam itu mendapatkan rahmat dan kasih sayang? Kunci yang pertamanya, ini 3M saya dulu Pak. Awak ingin merasakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad itu membawa rahmat untuk seluruh alam. Kunci yang pertamanya, M-nya, masuk ke dalam Islam. Apa kunci? Masuk ke dalam Islam. Al-Baqarah 208 dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmika level. Itu kuncinya kalau ingin merasakan bagaimana Nabi Muhammad membawa rahmat kepada seluruh alam, kuncinya masuk dan bergabung bersama Nabi Muhammad dengan itu kunci pertamanya Pak. Masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Tak ada ayat, tak ada hadis yang diterima oleh Nabi ayat, hai Muhammad, tolong engkau beri merek manusia ko Islam. Ada? Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk memberi merek manusia. Tapi kenyataan yang terjadi itu adalah manusia masih banyak bermerek kan tak balik ada Pak. Awak akan mendapatkan rahmatnya. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, suruh masuk manusia bergabung kepada Islam itu dengan sempurna Muhammad. Jangan merek. Nah,
Kalau merek bisa dibuat di mana-mana. Ya Bu, bisa dibuat di mana-mana. Salah satu merek itu bisa dituliskan di KTP. Yo. Merek bisa dituliskan di KK, di kartu keluarga. Di mana bisa dituliskan merek? Di SIM, di ijazah. Nan paling rancak merek ko di agian lo ke kabau Pak. Ada gola ibu deh. Kan bisa lo diagi kabau tu merek is. Bisa tak? Jadul ni tak bisa dah. Di Lubuk Basung ambo kecek Jumat kapatang. Awak kalau hanya sekedar bermerek Islam tidak akan merasakan kehadiran Nabi Muhammad itu menjadi rahmatul lil alamin. Kok lenamu orang Lubuk Basung ko kecek ambo hari Rabu sore mandian kabau ndak siku ke tepi danau ko. Bok sampo ndak sembe. Kusuk kabau ko di tepi danau meninjau ko. Agi sampo. Balian nyo kena duak nan rancak ndak duo. Kena badan nyo gadang. Sudah barasih kabau ko. Nah, sore hari Rabu tu langsung diberi merek Islam. Tu dipoto kabau ko kirimkan ka nomor token nan ado di Batu Sangka. Karena di Batu Sangka tu hari Kamis ado pasar teronak. Ba'a jawaban orang di Batu Sangka manarimo kabau ba merek Islam. Menurut ibu-ibu ba'a kira-kira. Tacangang inyo. Bade tacangangnya. Karena dak pernah nyo temukan orang pai manjua tarana ka pasar tarana kabau Jawi bermerek makonyo kan babisiak ka kawannya. Kalau iyo tibo kabau ko beko namba merek Islam dan membali 1,5 kali lipat. Kecek kawannya kalau batu kabau ko ba merek Islam 2 kali lipat dan bali. Nanya dak haragonya. Nanya dak haragonya. Nanya. Hari Kamis mode malam tadi ditangkuk orang cie nan ditangkuk tu setelah diperhatikan, setelah diamati, setelah diselidiki, ada orang kampung lasa tahun dak solat, lasa tahun dak paika Jumat, tu tangkoknya. Kecek engka bini besok pagi hari Jumat mandian laki akak ko pakaian satu stel. Baju batik yang paling rancak, sarawan yang paling mahal, kopian yang paling rancak, ko ka dipakai dek laki. Jam 7 beko kami japui. Badai di japui kadibau di panjang kampung dia ge merek ini manusia bermerek Islam. Ba kiro-kiro. Ba kecik orang nang kamancalia. Ba kecik orang nang mancalia. Gilo. Di keciknya gilo. Kalau mode tu ano ana rancak balaki ka bawa atau balaki manusia nang bermerek Islam. Oi. Payah tu Pak. Jadi kalau hanya sekedar merek, maka kita tidak akan merasakan Nabi Muhammad itu membawa rahmatul lil alamin. Ambo contoh saya ke ibu-ibu. Untuk ibu-ibu. Sebelum hadir Nabi Muhammad, sebelum menerima Islam Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad dikukuhkan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, perempuan di masa jahiliyah hanya satu fungsinya sebagai pelepas nafsu kaum laki-laki jahili. Ada hina perempuan. Tetapi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika Nabi Muhammad diberikan amanah untuk mensiarkan Islam, satu kalimat kehormatan perempuan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dikeluarkan dari bibirnya, An-nisa'u imadul bilad. Perempuan adalah tiang negara. Terhormat dak? Terhormat dak? Mendapat rahmat dak? Mendapat rahmat. Perempuan adalah tiang negara. Kapan perempuan itu akan menjadi tiang negara? Iza solahatil bilad.
kalau perempuan itu berperangai baik dan berbudi pekerti baik. Tapi kalau perempuan tukang kacau, maka negara itu akan hancur. Ada tak perempuan tukang kacau di negara kau? Perlu diperlukan, Pak. Itu nikmat dunia, Pak, kehadiran Nabi Muhammad. Yang kedua, Muhammad, kamu hormati perempuan itu, kata Allah. Bagaimana cara menghormatinya, ya Allah? Engkau akan membawa rahmatul alamin untuk perempuan hebat, untuk perempuan bodoh, untuk perempuan kaya, untuk perempuan cantik. Apa? Ini Al-Quran Muhammad. Kamu beri merek Al-Quran ini An-Nisa, satu surat. Apa? Jani bolo hati awak, Pak. Dak ada mereknya di situ Arijal. Surat laki-laki. Kendati pun melalui rahmatul alamin mengangkat derajat perempuan, surat An-Nisa, tetapi di situ di surat An-Nisa dititipkan juga satu kalimat, arijalu qawamuna 'alan nisa. Walaupun awak beko bodoh, Pak, sebodoh-bodoh laki-laki tetap menjadi presiden untuk perempuan. Nah, taklah boleh dianggap remeh kami dok. Walaupun tidak ada surat Ar-Rijal, tapi di dalam surat An-Nisa itu dititipkan amanah oleh Allah kepada kita. Itu rahmat. Rahmat kehadiran. Bu, kalau kami jadi presiden, laki-laki adalah presiden terhadap perempuan, maka laki-laki harus cerdas 10 kali daripada perempuan. Ya, betul kan? Kini hari ini Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan lain sebagainya, angka perceraiannya itu tinggi. Angka perceraiannya tinggi. Setelah dilakukan analisa, selaku penelitian, ternyata banyak laki-laki yang KDRT terhadap perempuan. Boleh? Tidak boleh, karena Nabi Muhammad mengangkat derajat perempuan, Pak. Kasus yang terjadi di berbagai pengadilan hari ini adalah laki-laki KDRT terhadap perempuan, kekerasan di dalam rumah tangga. Nabi Muhammad menjadi rahmat. Nah, makanya kalau ingin yang pertama sekali rahmat Nabi Muhammad itu kita harus masuk ke dalam bukan bermerek tadi sudah dijelaskan. Kalau merek ancaklah di kabel. Kalau merek ancak di kalau laki ancak yang mengamalkan saya kunci jiwa, Pak. M yang kedua ingin mendapatkan rahmat melalui Nabi Muhammad, mematuhi aturan yang berlaku di dalam Islam. Mematuhi aturan yang berlaku dalam Islam ini punya rambu-rambu, ibu-ibu. Islam ini punya rambu-rambu, Bapak. Makanya heran awak kalau ada pengumuman akan ada rahasia kepatuhan dari Kapolri sampai ke bawah. Awak bersiap. Yang tadi onda ada pakai kaca spion, wak agi kaca spion. Yang tadi SIM mati, diurus. Kalau pajak onda mati, diurus. Itu takutnya awak dengan aturan dunia. Tetapi Allah memberikan rambu-rambu kepada kita. Tidak kita patuhi. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 132. Bukti kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah itu. Atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Kamu taati Allah. Patuh kamu kepada Allah dan Rasul. Kamu mudah-mudahan kamu akan mendapatkan rahmat. Diminta awak patuh. Jadi petani yang patuh kepada Allah. Jadi pedagang yang patuh kepada Allah. Jadi pegawai yang patuh kepada Allah. Apapun profesi yang diminta oleh Allah kepada Nabi Muhammad kepada kita adalah untuk mentaati Allah dengan baik, mengikuti Rasulullah dengan baik,
mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Ini dana. Kita sudah mulai tidak mematuhi aturan hari ini, Ibu. Urut. Sekarang sudah bulan Oktober. Kita urut ke pertengahan Agustus. Lama lah Ustaz. Balik awak ke belakang dulu. Maksudnya di pertengahan Agustus kita sedang ingin bergembira. Umat Islam di Indonesia ingin bergembira dengan keulang tahun yang ke-79 negara ini. Ternyata kita umat Islam yang mayoritas beragama Islam diberi kado ulang tahun oleh Presiden. Tak takana dek ibu-ibu jawab apa? Apa kado awak Ustaz? Ditandatangani sebuah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 di bulan Agustus itu, yang salah satu isinya sampai hari ini berdebat itu adalah negara menyiapkan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja. Kan saya tahu informasi itu. Itu kado terburuk bagi kita. Karena tidak paham dengan aturan. Karena melanggar rambu-rambu. Artinya apa? Negara menyuruh anak-anak kita, pelajar dan remaja, untuk bebas berzina. Untuk bebas berzina. Karena bunyinya negara menyiapkan alat, Pak. Terlepas hari ini perdebatan panjang tidak boleh diperlakukan, tapi nanambo nilai adalah tidak pahamnya dia bermerek Islam tadi. Karena merek nanado tanda tangan. Apa nanambo maksud dengan rambu-rambu? Nabi Muhammad memberantas zina loh, Bu. Tadi kan mau sampaikan Nabi Muhammad memberantas zina. Sampai garisnya di dalam Al-Quran itu adalah wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Jangan kamu hampiri zina. Mendekati saja tidak boleh. Karena itu rahmat untuk perempuan. Bahwa perempuan tidak boleh dijadikan hanya untuk melepas nafsu. Kehadiran Nabi menjadi rahmat seperti itu. Tapi karena tadi hanya merek Islam yang ada, tidak memberikan rahmat. Si orang presiden menandatangani peraturan. Kecuali presidennya presiden kafir. Tapi presidennya adalah bermerek haji. Berktp Islam. Semuanya bermerek Islam pada presiden. Menangis kita Bapak dan Ibu. Itu lampu merah. Lampu merah yang dilanggarnya. Yang kedua juga kita ingatkan kembali. Tidak ada proses sampai hari ini. Anak-anak kita yang dibawa ke IKN. Anak-anak kita yang dibawa ke IKN. Hanya untuk mengibarkan sebuah kain kehormatan dunia. Disuruh membuka jil. Wajar. Ada ibu mengecek wajar. Ambo tadi mengatakan rahmatul alamin pertama itu perempuan merasakan. Digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat keras. Kehadiran Nabi. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, perempuan-perempuan mukmin, di mana saja mereka berada, ulurkan jilbab sampai kepada dada mereka. Itu rahmat, Pak, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ulurkan jilbab sampai kepada dada mereka. Aku basuruh buka jilbab. Konyo kini kok kalau ada ibu-ibu diundang akan pergi jalan-jalan ke Pekanbaru 10 bus pariwisata dengan syarat tidak pakai jilbab. Lain namu ibu. Kan kini kok hiburan banyak kini kok Pak. Sampai November kok banyak hiburan. Sampai November akan ada hiburan. Tidak mau kan?
Nah, karena Nabi Muhammad sudah memberikan kehormatan, memberikan rahmat yang sangat mulia terhadap perempuan untuk menjaga auratnya. Nah, berarti kita tidak patuh kepada aturan. Nah, kita disuruh patuh. Mematuhi aturan Nabi Muhammad itu salah satu bentuk pengikut Nabi Muhammad di dalam surat Al-Fat itu adalah tarahum ruka'an sujada. Tadi ada kaset itu Pak Subuh tadi. Itu salah satunya dibaca lo kadang-kadang tadi. Siapa pengikut Nabi Muhammad? Kamu lihat mereka ruku dan Iko jo solat saja dak patuh awak. Awak kan mengatakan saya pengikut Nabi Muhammad. Saya mencintai Nabi Muhammad. Solat saja dak patuh awak. Solat saja dak patuh awak. Kan susah awak. Bawa ke mengecen. Rasul kita sudah masuk ke dalam bisa bapak dan ibu-ibu. Lah sampai aja ke ibu sado. Lah apa alun lah. Nah, jadi kalau ingin merasakan rahmat dan kasih sayang dari Allah, kita harus taat dan patuh kepada peraturan-peraturan yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selama kita tidak mematuhi aturan, maka selama itu juga laknat dari Allah. Ibu, Pak, pada bulan Mei yang lalu, kita sama menyaksikan, termasuk mungkin ada di Sungai Pura, kita diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan banjir galon. Labi mamaki sadolah. Di Batu Sangka itu sampai 43 orang yang hanyut, yang meninggal dan hilang. Masih ada 10 orang sampai hari ini tidak ditemukan. Nah, di balik musibah itu harus ada kajian dan analisa awak. Salah satunya adalah banyak awak yang indak patuh kepada aturan-aturan agama. Tak persoalan Gunung Merapi melatui, tak persoalan Gunung Merapi mengeluarkan air, itu logika dunia. Tapi secara prinsip agama, di bantaran sungai itu diuji oleh Allah, ada di antara manusia yang perbuatannya, yang tingkah lakunya sudah melampaui batas, tidak mentaati. Contoh deh ibu, tak ada yang dilarang oleh Allah awakko untuk melakukan perbuatan selama itu untuk mencapai kebaikan. Nah, hari Minggu olahraga Sumatera Barat yang terhebat itu kan buru babi. Apa? Bola kaki menjadi gemar di mana-mana. Paling mahal beli bola itu 500.000-nya Pak, atau 1 juta. Basa mau memainkannya. Buru babi 4 juta seiku seorang mamaciknya. Kan ya hebat tuh. Ya dak. Kiro-kiro kok ada laki nanobi baburu babi. Baliknya dari baburu tuh lai pernahnya mengecek ambien dan tanah 7 macam, 7 apa dan kemandian dan mandian pipi dan kojo tanah dulu di berasian karena mungkin dijilek di anjing tadi segala macam. Kan ada pernah kecek ke ibu menditu kok ada laki nanobi baburu Nah, jago lalo orang paburu ko ndaknya tanya doh anak awak lah jago lah salat subuh. Kalau paujan mode malam tadi, kalau orang paburu ko nyo langsung mambu se keluar tu nanti colieknya anjingnya. Ko hari lah Jumat jan beko konai de hujan lobeknya damam tak jadi lo pai baburu hari Minggu. Ya dak? Apa dia galak ibu deh? Bola poli bolinya 600.000 cie mainnya beranam sabalah. Kalau 600.000 berarti 1.000 lah cieknya. Tahan
Untuk 6 bulan loh Pak. Orang pai bah olahraga karena itu disebut olahraga buru babi. Kok 3 ekor anjingnya 4 juta, 3 juta, 2 juta. Berapa fitinya tuh? Berapa? 9 juta. 1 kilo daging 3 hari. Anak makan jo tahu. Anak makan jo goreng taruang. Kalau taruang kan lai perai di tengah laman ada, di belakang rumah ada. Mana akan jadi anjing daripada anak? Hah? Nah, artinya ketika kita tidak memahami rambu-rambu yang ada di dalam Islam, maka kita akan menjadi manusia yang sesat. Di Islam itu ada lampu merah seperti yang tadi, ada lampu kuning, hati-hati. Ada lampu hijau yang selalu meluruskan kita untuk menyuruh kebaikan. Kedua, nan ketiga M-nya, M yang ketiga tentang Islam tadi, menjaga, memelihara, merawat. Karena Islam diberikan kepada Nabi Muhammad tadi adalah apa kata Allah? Innad dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, yang diredoi adalah agama Islam. Bagaimana kita merawat Islam? Bagaimana kita menjaga? Nyo adona menjaga secara pribadi. Bu, adona menjaga Islam ko secara pribadi. Ado menjaga Islam ko secara bersama-sama. Mungkin secara pribadi kita rajin sholat, kita ke masjid, kita berpuasa, kita berzakat, kita berimpak, kita bersedekah, kita haji dan umroh, itu pribadi. Sekarang yang tidak terjaga Islam itu secara bersama. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 5. Tanggal 4 sekarang. Tanggal 4 hari Jumat. Tanggal 4 September hari Kamis. September ini, September Pak. Kalau Oktober kini yo. Kalau diurut ke belakang, tanggal 4 September itu hari Kamis. Masih ingat Ibu? Bagaimana Indonesia menjaga Islam tanggal 4 September? Dah ingat Ibu. Si Rangkus datang ke Istiqlal. Nah, awak pa lupa, Pak. Sebenarnya boleh lupa dah, Pak. Apa yang terjadi tanggal 4 September hari Kamis? Manusia nendak bauta yang mengaku sebagai Tuhan manusia diterima oleh manusia nendak bauta yang mengaku saya orang Islam, yang mengaku saya cinta kepada Nabi Muhammad. Sama-sama ndak bauta. Ambo hari Jumat itu khutbah di mana ya? Di Masjid Jami Awate. Dengan lebih vulgar mau katakan, pengkhianat bangsa sudah menghancurkan Islam di Indonesia. Pertama, rumah yang paling indah di bumi Allah adalah masjid. Masjid ini suci loh Bu. Sebersih apapun pakaian yang dipakai oleh orang kafir, ketika dia masuk ke dalam masjid itu najis. Sampai yang mau katakan, daripada memasukkan satu orang kafir ke dalam masjid Istiqlal, lebih baik memasukkan 1000 babi ke dalam masjid Istiqlal. Sama itu najisnya. Sama itu najisnya. Kita mengatakan cinta. Kita mengatakan Islam itu rahmatul lil alamin. Dengan merek toleransi. Tokoh toleransi dunia itu adalah Nabi Muhammad. Pertanyaan apa ke ibu-ibu? Apakah di masa Nabi Muhammad itu orang Yahudi sudah ada agama? Sudah punya agama? Sudah. Apakah di masa Rasulullah itu orang Nasrani sudah punya agama? Sudah. Orang Majusi sudah punya agama. 10 tahun Nabi di Mekah menjadi presiden, menjadi Nabi, menjadi Rasul. 1 langkah tidak masuk orang kafir ke dalam Masjidil Haram itu. Itu menjago Masjidil Haram itu Bu. Iko
10 tahun kurang 2 bulan. Ya, kurang 2 bulan bisa masuk orang kafir yang menjadi Tuhan ke dalam Masjid Istiqlal. Kan berarti dia tidak menjaga toleransi apa? Sudah diberikan di sini, Bu. Lakum. Itu toleransinya itu, Pak. Kamu urus agamamu, kami urus agamaka. Kok soto lo awak mau urus agama orang? Nan lo beda bau tak imam besar Masjid Istiqlal itu. Dicium kapalo, diubun-ubun Tuhan manusia tuh. Nah, kalau kita membela Islam, maka imam besar itu diproses penista agama atau diberhentikannya menjadi imam. Tak pantas waang untuk jadi imam lah itu. Sekolah waang tinggi. Tapi karena kita tidak membela Islam, karena kitalah mati otak kita untuk berpikir kebenaran depaksin. Depaksin kitalah menjadi orang bodoh, lah menjadi orang ngangu. Bukan hanya sekedar masuk orang kafir ke dalam Masjid Istiqlal, tetapi mensandingkan antara baca Al-Quran dengan kitab Injil. Aba cari orang buto dan rancak suaro, basuruh ngaji. Ni orang buto kau tentu tak nampak di nyosi rangkus kau debu dibaca ayat elok-elok. Setelah membaca ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan kitab Injil. Atau nendak botak di situ, Pak. Karena ada awak membela. Nan lebih parah, nan lebih sakit hati awak lai. Hari Kamis itu keluar edaran Kominfo nomor 9 tahun 2024. Tidak boleh umat Islam mendengarkan suara azan melalui televisi apapun. Aduh sampai kini mangguk-angguk saya. Hari tinggal 5 boleh hari leh. 5 boleh hari tak kemudian nasib. Le tentu 5 boleh hari leh deh, Bu. 5 boleh hari umur untuk jadi presiden lah ya. Itu berjalan-jalan saya ke ibu. Kok ada lo perangai ingin menghancurkan Islam dalam 5 boleh hari. Kok tidak dapat lo kada wale. Karena kita sudah bodoh. Nah. Curut deh ibu. Kok ada yang lebih tua-tua. Kok ada yang masih punya induk. Dan punya keluarga. Dan umurnya 90 tahun hari ini. Coba tanya. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Lai pernah Belandoko mengatakan kalau ada ibu-ibu keluar rumah yang pakai jilbab akan ditembak. Tak ada. Lai pernah wak mendengar sejarah kalau di masa Belanda itu orang tidak boleh ke masjid. Lai pernah wak mendengar di masa Jepang 350 tahun awak dilarang tak boleh pergi sekolah. Dilarang tak boleh solat Jumat. Dilarang tidak boleh melakukan solat tarawih. Tak ada Belanda, Jepang melarang awak itu. Nabi Muhammad 23 tahun menjadi presiden dunia, menjadi presiden manusia. Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, tetapi tidak bersenggolan dengan urusan orang-orang kafir. Ikut 10 tahun banyak perangai untuk menghancurkan Islam. Mana lebih biadab Jepang Belanda daripada presiden 10 tahun? Lebih biadab presiden yang 10 tahun ketimbang Jepang dan Belanda. Nabi Muhammad tidak pernah mewariskan. Mertuanya adalah Abu Bakar yang selalu mengiringinya kemana-mana. Nabi Muhammad tahu bahwa dia akan mati hari Senin. Kan bisa saja pada hari Jumat dia umumkan kepada masyarakat banyak, saya akan meninggal dunia, maka untuk melanjutkan jabatan saya adalah mertua saya Abu Bakar. Ada tak? Tak ada. Atau minantu yang terganteng, yang terhebat, yang tergagah di masa itu satu-satunya adalah Ali. Kenapa Nabi Muhammad tidak mewasiatkan kepada Ali untuk menjadi pemimpin? Tidak mau. Tidak pernah. Karena Nabi Muhammad itu adalah akan menjadi suri tauladan kepada manusia sampai akhir zaman. Pak Harto 32 tahun. Jangan dikatakan tidak membela Islam.
Jangan dikatakan Pak Harto tidak membela Islam. Setiap hari besar Islam, Pak Harto itu berbicara di TPRI, televisi nasional, pidato kenegaraan 1 Muharram, pidato kenegaraan tentang Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, pidato kenegaraan 27 Rajab Isra dan Mi'raj, pidato nuzul Al-Quran di 17 Ramadan. Ini jangankan berpidato, malah membenci kegiatan-kegiatan Islam pada hari peringatan Islam itu. Itu newak rasul. Nah, baca Al-Quran surat Muhammad. Nah, supaya jangan kemana-mana yang tadi Poin yang ketiga itu, siapapun kita, dimanapun kita mendapat tugas yang sama. Membela, menjaga agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu, in tansurullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, bela, tolong agama Allah, maka Allah akan menolong urusan-urusanmu dan Allah akan mengokohkan kedudukanmu. Itu dalilnya bahwa kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Nabi Muhammad, kita harus siap membela, menjaga agama Allah. Karena Nabi menjaga agama Allah secara fisik itu 23 tahun. Sampai ada perintah kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, jahidul kufar wal munafikin waghlus alaihim. Wahai Nabi, perangi oleh kamu orang kafir, perangi oleh kamu orang-orang munafik, dan bersifat tegaslah kamu kepada orang-orang tersebut. Itu contoh Nabi membela agama dak memble, dak pasrah mode kita di zaman kini doa pak-pak dan ibu-ibu sekalian. Ya, Pak Harto 32 tahun jadi presiden, 1000 masjid yang ia bangun. 999 masjid namanya sama, Masjid Pancasila. Apa namanya? Masjid Pancasila yang hari ini sudah dirubah oleh masyarakat namanya, kalau di Selayang bawah sudah menjadi Nurul Huda. Sudah menjadi Nurul Huda. Di Tanah Datar sudah menjadi Al Hidayah. Jadi 999 masjidnya sama, Masjid Pancasila. Yang ke-1000 itu di Taman Mini, mereknya Atin. Itu Pak Harto yang membangun masjid itu. Jadi kalau kita bandingkan, Pak Harto 32 tahun walaupun ada dosa dan kesalahan, tapi dia terbukti membela Islam. Tidak pernah Pak Harto menjajah Muhammadiyah. Tidak pernah. Hari ini hanya 10 tahun Muhammadiyah dijajah. Anda banyak uang. Ya. Tapi Anda harus ngurus tambang. Kalau tidak mau Muhammadiyah ngurus tambang, cabut izin SPBU-nya. Kalau Muhammadiyah tidak mau ngurus tambang, cabut izin sekolahnya. Maka Muhammadiyah takut ngurus tambang di tahun ini. NU ngurus tambang. Itu penjajahan PKI terhadap Islam di Indonesia. Pak Harto tidak pernah menyuruh anaknya jadi menteri. Pak Harto juga tidak pernah menyuruh anaknya jadi wakil presiden. Pak Harto tidak pernah memainkan MK. MK itu apa? Menyelamatkan kakak. MA apa? Menyelamatkan adik. MM menyelamatkan minantu. Tidak ada pada Pak Harto. Ya, tidak ada penjajahan. Tidak ada penjajahan yang lebih berat. Kecuali di rezim ini, kita sebagai umat Islam harus membuka mata bahwa Anda telah menghancurkan Islam 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.